Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 PGSD kelas A Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan mempersembahkan video uji kinerja praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Anak-anak kelas 6A yang hebat, mari kita masuk ke Google Meet ya. Klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat anak-anak? Ya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Mawar untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Mawar sudah memimpin berdoa. Hari ini akan Pak Guru absen dulu dari kelompoknya Mbak Mawar, kelompok Pangeran Diponegoro. Apakah masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Lanjut kelompoknya Jenderal Sudirman. Apakah masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Kelompok Patimura apakah masuk semua? Oke, mungkin terkendala sinyal, kita tanya. Apakah kelompok Insinyur Soekarno masuk semua? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Oh, Mas Aldi ya. Tadi Mas Aldi sudah japri Pak Guru, katanya sakit kakinya. Kita doakan teman-teman kita yang tidak masuk pada hari ini, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Amin. Ya. Pak Guru, ada sebuah lagu, didengarkan dengan baik ya. Nanti anak-anak tebak ini lagunya apa. Apa judul lagunya? Ya, Abang Tukang Bakso. Kenapa Pak Guru mengambil lagu itu? Karena di awal ini Pak Guru akan bercerita tentang kisah sukses seorang penjual bakso keliling. Mungkin anak-anak sudah tahu di Kebumen yang terkenal salah satunya adalah bakso Aan. Ya, kenapa bakso Aan bisa terkenal? Salah satunya karena dalam menjalankan usaha betul-betul sangat bertanggung jawab sekali. Jadi dulu pernah waktu ada pembeli yang datang, kebetulan Pak Guru juga sedang makan di situ. Terus ada es yang tumpah, padahal yang menumpahkan itu dari pembeli itu ternyata dari pedagangnya, dari pihak Pak Aan itu mengganti es yang tumpah itu. Jadi betul-betul mengutamakan pelanggan. Sehingga sampai sekarang kan kita tahu bahwa baksoan memang sangat terkenal di Kebumen ya, ramai banget. Bahkan sekarang sudah ada cabangnya. Kita tahu yang di Jalan Pemuda itu ada 2 tempat. Yang di sebelah utara itu yang lantai 2. Jadi untuk menjalankan sebuah usaha, kita memang harus bertanggung jawab. Baik terhadap pelanggan ataupun terhadap lingkungan. Ya, misalkan kita punya usaha pembuatan kerupuk atau pembuatan tahu,
maka limbahnya jangan kita buang ke selokan, tapi kita saring dulu supaya tidak mengganggu masyarakat. Jadi untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita harus bertanggung jawab terhadap usaha yang kita jalankan. Misalnya tadi seperti penjual bakso, kita juga harus melayani pembeli itu dengan setulus hati. Makanya ada ketika kalian itu datang ke warung makan ada tulisan itu. Jika Anda puas, maka sampaikan kepada orang lain. Jika Anda tidak puas, maka hubungi kami dan tidak perlu disebar-sebarkan ke orang lain. Ya, jadi itu sebuah hal yang sangat baik sekali. Ketika berwirausaha, kita memang harus benar-benar memiliki rasa tanggung jawab. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menganalisis keberagaman wirausaha dalam masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Yang ketiga, siswa dapat merancang kegiatan wirausaha. Yang keempat, siswa dapat menganalisis bagian-bagian teks formulir lembar jawab komputer. Dan yang kelima, siswa dapat membangun isian teks formulir lembar jawab komputer atau mengisi, ya. Baik, sebelum kita mulai, kita kan pakai modelnya adalah group investigation ya, yang seperti kemarin. Pada tahap yang pertama itu adalah pembentukan kelompok. Untuk kelompoknya kita bagi menjadi 4. Ya, kita bagi menjadi 4. Kelompok 1 adalah kelompok Pangeran Diponegoro, anggotanya Mbak Mawar, Mas Wenang, Mbak Elia, Mbak Anis, lalu Mbak Ain, dan Mbak Reni ya, 1. Terus kelompok 2 yaitu kelompok Insinyur Soekarno, anggotanya Mas Azam, Mas Gilang, Mas Fikri, terus Mas siapa lagi? Fadlan, Mas Fadli. Satunya adalah Mas siapa? Siapa Mas Azam? Aldi. Oh, Mas Aldi ya, lupa. Ya. Ya, Mas Aldi. Kelompok Jenderal Sudirman itu terdiri dari Mbak Jessica, Mbak Valen, Mbak Lydia, Mas Putra, Mas Restu, sama Mas Davin. Dan kelompok Patimura itu ada Mas Hafid, Mas Ibnu, Mas Fauzi, Mas Rangga, dan Mas Saif. Ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tema 5 tentang wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, dan pembelajaran keempat. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti siswa mengamati tayangan PowerPoint dan video YouTube tentang keberagaman wirausaha di masyarakat. Yang kedua, siswa mengamati tayangan PowerPoint dan video YouTube tentang sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Yang ketiga, siswa mengamati tayangan PowerPoint tentang formulir lembar jawab komputer. Yang keempat, siswa berkelompok membuat rancangan kegiatan wirausaha. Yang kelima, siswa mengisi formulir lembar jawab komputer. Hasilnya difoto dan dikirim lewat WA Group. Nanti untuk rancangan kegiatan wirausaha diisi lewat Google Formulir. Materi pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu tentang keberagaman wirausaha di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Yang ketiga, teks formulir lembar jawab komputer. Keberagaman wirausaha di lingkungan masyarakat. Ini ada beberapa contoh wirausaha. Kita dari yang paling atas. Sebelah kiri, coba Mbak Jessica, ini wirausaha apa?
Tempat fotokopian. Ya, betul. Wirausaha. Tempat fotokopi. Lanjut. Mbak Anis. Mbak Anis, ini yang gambar kedua. Mbak Anis, gambar kedua. Ini wirausahanya apa? Bengkel. Bengkel. Bengkel apa ya? Bengkel motor. Ya, betul. Bengkel motor. Elia, ini gambar yang ketiga. Ini wirausaha apa namanya? Rumah makan. Ya, betul. Jadi ternyata banyak sekali wirausaha yang ada di sekitar kita. Bahkan Pak Guru juga mengamati ternyata di Argopeni itu, di desa Argopeni itu ada wirausaha pembuatan kerupuk. Ya, ini sangat menarik sekali. Nanti kalian bisa berinovasi buat kerupuk yang lebih bagus lagi. Mungkin nanti kerupuk Made in Argopeni itu bisa mendunia. Insya Allah kalian nanti bisa ya menjadi orang-orang yang kreatif. Merancang kegiatan wirausaha. Ini yang nanti akan didiskusikan. Nanti setiap kelompok itu berdiskusi merancang kegiatan wirausaha yang salah satunya harus diperhatikan yang pertama, nama wirausahanya apa? Yang kedua, nama produk yang dijual itu apa? Ketiga, harga produk yang ditawarkan itu apa? Yang keempat, sasaran produknya mau dijual ke siapa? Mau ke anak-anak, orang dewasa, atau anak-anak sekolah? Itu sudah punya rencana. Terus di mana tempat menjualnya? Bagaimana strategi pemasaran agar produknya laris? Terus sikap yang harus diterapkan agar usahanya sukses. Nanti kalian itu secara berkelompok berdiskusi merancang sebuah kegiatan wirausaha yang menarik ya. Tapi kalian harus memperhatikan nanti usahamu itu akan dijual kemana. Yang membeli itu siapa? Apakah itu anak-anak? Apakah itu orang dewasa? Atau semua umur itu bisa membeli produk kalian? Makanya harus diperhatikan. Trik untuk laris itu bagaimana? Mau apakah memanfaatkan internet dan sebagainya nanti dirancang dengan baik. Selanjutnya berkaitan dengan sikap tanggung jawab wirausaha. Ini ada sebuah permasalahan. Minta tolong dibaca Mas Restu. Ya, permasalahan ini. Silakan. Pak Budi memiliki usaha pembuatan tahu. Setiap hari beliau bisa memproduksi 1000 tahu. Limbah hasil proses pembuatan tahu dialirkan ke selokan. Akibatnya selokan menjadi bau dan mengganggu warga sekitar. Ya, terima kasih Mas Restu. Ya, pertanyaannya. Yang pertama, dijawab bersama-sama ya. Diaktifkan mikrofonnya. Mikrofon diaktifkan. Baik. Pertanyaannya. Yang pertama, sebagai seorang wirausahawan, apakah Pak Budi sudah bertanggung jawab? Belum. Coba Mbak Mawar, kenapa Pak Budi belum bertanggung jawab? Karena membuang limbah ke selokan. Iya, betul. Membuang limbahnya ke selokan itu bisa mengganggu masyarakat. Nanti masyarakat juga akan bau. Mbak Valen, bagaimana seharusnya sikap Pak Budi? Seharusnya membuang limbah tahunan nanti. Seharusnya membuang limbah tahunnya di membuat pembuangan sendiri, Pak. Ya, betul. Dibuat penampungan sendiri atau disaring dulu ya, biar tidak bau. Ya. Silakan Mbak Reni dibaca sikap tanggung jawab dalam berwirausaha. Sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Memperhatikan kelestarian lingkungan. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli atau konsumen.
siap menerima saran atau kritik dari konsumen, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ya, terima kasih Mbak Reni. Ya, ini sebagai seorang wirausahawan ya. Sebagai wirausahawan, kita harus mempunyai paling tidak ini, sikap-sikap ini. Yang pertama, memperhatikan kelestarian lingkungan. Jangan sampai usaha yang kita lakukan justru mengganggu lingkungan, itu tidak boleh. Terus, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen atau pembeli. Terus siap menerima saran atau kritik dari konsumen. Jika ada yang komplain, jangan marah, tapi justru diterima sebagai bahan perbaikan kita. Terus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dan nanti di buku tema, ya, buku siswa tema 5 itu ada kisah seorang wirausahawan yang sukses. Nanti anak-anak juga bisa baca. Selanjutnya, teks formulir lembar jawab komputer atau LJK. Ini biasanya dipakai ketika kita mau ujian. Bagian-bagiannya ada apa saja? Di sini kita lihat ada nama peserta di kolom sebelah kiri sini. Terus ada nomor ujian yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, tempat tanggal lahir. Terus ada mapel ujiannya apa? Terus nama sekolahnya ini apa? Terus salinan jujur usia, Pak. Selanjutnya salinan jujur ujian. Artinya kalian menuliskan kata-kata ini, menirukan ditulis. Terus tanggal ujian dan hasil mengerjakan nanti di sini. Untuk beberapa tahun ini, lembar jawab komputer itu memakainya silang. Ini adalah bagian jelasnya, perhatikan di sini. Ini adalah bagian jelasnya. Di bagian depan, ini pengisiannya secara silang ya, bukan dicentang. Ada nama peserta, jadi caranya kamu tuliskan namamu di sini. Misalkan namanya berapa huruf, berarti di spasi, dilewati satu kotak. Misalkan Mawardatul Urfa, ditulis dulu, pakai huruf besar semua. Mawardatul, terus dileti satu kotak. Terus Urfa. Kalau panjang bagaimana Pak namanya? Disingkat. Misalkan Gilang Ramadan kok tidak muat kotaknya. Gilang nanti spasi atau dileti kotaknya terus R ya. Diberi jarak terus R. Gilang R. Dan setelah ditulis namanya, bawahnya itu ditulis hurufnya sesuai dengan hurufnya. Misalkan Gilang G, berarti di sini yang disilang huruf G. I, di sini juga cari huruf I. Terus mata ujian nanti yang disilang itu bahasa Indonesia. Nomor peserta itu sesuai yang tadi sudah Pak Guru berikan. 11 05 06. Terus di sini nomor urut, di sini urutan sesuai nama, sesuai dalam kelompoknya. Tanggal lahir nanti ditulisnya singkat. Misalkan lahirnya 29 Juli 2008, berarti 29 Juli berarti 07, 2008 berarti 08. Seperti itu. Terus di sini adalah salinan mengerjakan dengan jujur, ini ditulis nyontoh yang ini sama persis. Tanggal ujian ditulis hari ini. Berarti tanggal 17 November. Terus tanda tangan, diberi tanda tangan, bawahnya ada namamu. Tadi sudah Pak Guru jelaskan tentang pengisiannya. Jadi bentuknya nanti akan lembaran seperti ini. Nanti mengisinya pakai pensil 2B. Yang perlu diperhatikan, bagaimana jika salah mengisi. Kalau salah mengisi, maka yang kalian lakukan adalah dihapus pakai pensil. Dihapus yang bersih, baru diganti. Bagaimana kalau sobek? Usahakan tidak sobek. Karena kalau dalam pelaksanaan ujian yang sesungguhnya, kalau sobek harus diganti. Karena tidak terdeteksi. Jadi penghapusnya juga harus bersih untuk menghapus. Ya, diperhatikan juga itu mengisinya dengan teliti, jangan sampai kotor. Ini adalah contoh pengisian lembar jawab komputer, bisa dijadikan dasar untuk mengisi.
Ayo kita belajar mengisi formulir lembar jawab komputer. Jangan lupa ya diisi datanya yang benar. Jangan sampai kotor karena kalau kotor nanti tidak akan terbaca oleh sistem. Semangat belajarnya, semoga sukses selalu, siap untuk belajar pada hari ini. Sudah siap atau belum belajarnya? Halo, kelompoknya Mbak Mawa masih sibuk. Ya, sudah siap belajarnya? Sudah. Setelah ini, kalian keluar dari Google Meet, lalu mengerjakan tugas dengan cara berdiskusi, dikerjakan sebaik-baiknya, dan berusaha semaksimal mungkin. Baik ya, kita keluar dari Google Meet. Nanti sebelum masuk ke Google Meet, kita adakan kuis dulu. Kita nanti bermain kuis bersama-sama. Silakan sekarang keluar dari Google Meet. Untuk materi di YouTube, klik link di bawah ini. Anak-anak, mari kita bermain kuis. Untuk bermain, klik link di bawah ini dan masukkan kode permainannya. Ya, kita perhatikan di situ sudah ada 3 orang yang bermain, 3 anak yang bermain. Di posisi pertama Mbak Valen, di posisi kedua ada Mbak Mawar, dan di posisi ketiga ada Mbak Anis. Kita lihat anak-anak akan menyusul Mbak Anis atau Mbak Mawar juga akan menyusul Mbak Valen. Kita lihat sampai selesai. Anak-anak, setelah ini masuk ke Google Meet untuk menyampaikan hasil diskusi dengan cara klik link berikut ini. Nanti Pak Guru juga akan mengumumkan peringkat kuisis. Baik, kita tadi sudah melakukan permainan kuisis dan Pak Guru lihat hasilnya juga sudah bagus semuanya. Untuk peringkat pertama itu diraih oleh Mbak Valen. Tepuk tangan untuk Mbak Valen. Ya, yang kedua, peringkat kedua diraih oleh Mbak Mawar. Tepuk tangan. Dan peringkat ketiga diraih oleh Mbak Anis. Tepuk tangan. Ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan diskusi. Sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi. Dan nanti kelompok lain untuk bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang sedang presentasi. Sekarang kita mulai dari kelompok Diponegoro. Silakan perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Toko jamu atau obat sapi. Sebagian produk yang dijual yaitu obat cacing sapi besar harga 20.000,
Obat cacing sapi kecil harga 10.000. Dokoh atau penggemuk sapi besar harga 50.000. Dokoh atau penggemuk sapi kecil harga 25.000. Tetes tebu botol aqua harga 15.000. Tetes tebu ember harga 200.000. Sasaran produk atau pembeli adalah peternak sapi. Tempat penjualan di pasar hewan. Strategi pemasaran: memasang spanduk di depan toko, menyebar brosur dan online. Harus ramah saat melayani pembeli. Setiap pembeli 10 botol obat, maka akan dapat bonus 1 botol obat. Dan apabila obat tidak bereaksi pada sapi, maka obat dapat dikembalikan dan ditukar dengan obat yang baru. Ya, baik, itu rancangan kegiatan wirausaha dari kelompok Diponegoro. Tadi Pak Guru dengarkan itu tentang ramuan obat sapi ya, obat hewan. Silakan dari kelompok lain untuk memberikan masukan atau saran. Silakan dari kelompoknya Jenderal Sudirman. Bagaimana hasil rancangan kegiatan wirausaha dari kelompok Diponegoro? Silakan. Bagus. Sudah bagus, ya. Bagus, Pak. Ya. Terima kasih ya kelompoknya Mbak Jessica sudah menyampaikan masukannya. Tadi sudah Pak Guru lihat juga, memang rancangannya juga sudah bagus. Apalagi tadi ada strategi pemasaran ya. Beli 10 gratis. Itu ada gratis apa itu nanti? Itu juga akan menarik pembeli untuk apa? Punya keinginan untuk membeli. Itu sangat bagus sekali. Baik, kita lanjut untuk presentasi dari kelompoknya Jenderal Sudirman. Silakan. Hasil rancangan wirausaha. Nama wirausaha yang akan dijalankan kami yaitu menjual mie ayam. Nama produk yang dijual mie ayam lezat. Itu produk yang dijual 1 porsi 10.000. Sasaran produk untuk semua umur. Tempat menjualnya di kedai mie ayam lezat. Strategi pemasaran yang digunakan adalah memasang iklan yang menarik dan spanduk. Sikap yang harus diterapkan adalah disiplin dan jujur. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Jenderal Sudirman. Tadi tentang mie ayam ya. Baik, ini ada satu kelompok yang belum bergabung. Kayaknya terkendala sinyal, tetapi Pak Guru juga sudah membaca hasil diskusinya. Untuk kelompok Patimura itu membuat sebuah wirausaha itu es krim. Judulnya Ice. Ya, jadi sasaran produknya itu terutama anak-anak. Harganya itu sekitar 3.000 atau 4.000-an. Jadi memang mereka merancang sebuah es krim yang harganya terjangkau dengan rasa yang lumayan enak. Itu yang dari kelompok Patimura. Kebetulan ini tidak bisa bergabung karena kendala sinyal. Tadi keluar masuk terus. Jadi ketika kita mengisi lembar jawab komputer, yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana menyilang isiannya itu harus tepat ya. Kemarin Pak Guru yang pas awal-awal itu masih melihat ada yang namanya itu banyak, misalkan Sutrisno, jadi ke bawah itu hurufnya ditulis semua S, U, T. Harusnya itu mengisinya setiap huruf, atasnya misalnya huruf S, yang di bawahnya yang disilang juga huruf S. O yang di bawah disilang juga huruf O. Jadi tidak satu kolom ya, itu diisi huruf namanya semua. Tapi setelah kemarin Pak Guru berikan contoh, ternyata sudah paham semua. Dan untuk rancangan kegiatan wirausaha yang tadi sudah dipresentasikan semuanya juga sudah bagus, sudah kreatif, sudah disesuaikan dengan petunjuk-petunjuk yang kemarin sudah Pak Guru berikan.
Anak-anak, kegiatan selanjutnya adalah evaluasi. Untuk mengerjakan soal evaluasi, klik link berikut ini. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan kegiatan evaluasi dan hasilnya sudah Pak Guru lihat, sudah bagus sekali. Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini bersama-sama. Silakan dari kelompoknya Mbak Mawar untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini apa saja. Silakan. Mengisi lembar jawab komputer dan merancang kegiatan wirausaha. Ya. Ketika kita mengisi lembar jawab komputer yang diperhatikan apa Mbak Mawar? Yang pertama, kita harus mengisi datanya dengan Nama peserta. iya, dengan benar ya. Ada nama peserta, ada tempat tanggal lahir. Kalau misalkan terjadi kesalahan, yang kita lakukan apa? Mengganti lembar jawabnya. Ya, sebelum diganti, kita apakan dulu? Menghapus. Ya, menghapus menggunakan pensil sampai bersih. Dan pastikan bahwa penghapus itu juga bersih, tidak kotor. Sehingga nanti tidak ada bekas di lembar jawab komputer. Bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang. Alhamdulillah. Ini juga kelihatan anak-anak bersemangat sekali. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kita akan buat permainan yang lebih menarik biar anak-anak juga lebih senang. Baik anak-anak, kita sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk tugas yang nanti akan dikerjakan di rumah, yaitu anak-anak membuat rancangan wirausaha sendiri. Jadi setiap anak membuat rancangan wirausaha sendiri. Nanti ditentukan nama produknya apa, terus sasaran produknya siapa, terus bagaimana pemasarannya, dibuat yang kreatif, yang menarik, yang berbeda dengan yang lain, tetapi tetap juga melihat peluang. Karena untuk berhasil seorang pengusaha biasanya melihat peluangnya. Kira-kira ini pada situasi yang seperti ini yang paling laku apa? Itu yang juga harus menjadi pertimbangan. Siap menjadi seorang wirausahawan yang sukses anak-anak? Siap menjadi pengusaha yang bertanggung jawab? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan cita-cita anak-anak semuanya bisa terkabul ya. Amin. Mari anak-anak untuk menutup kegiatan pada hari ini, sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri bersama-sama. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, mudah-mudahan dengan lagu itu bisa menanamkan jiwa nasionalisme pada diri kita. Amin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Silakan Mbak Jessica untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Amin. Ya, terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Sampai berjumpa lagi, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi